Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiha bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik para jamaah rahimakumullah, mari bersama saya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak diterangkan berkaitan dengan prinsip-prinsip takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ada hal-hal takwa kepada Allah itu dimensinya adalah menegakkan keadilan. Jadi salah satu indikator dari takwa itu adalah orang yang bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu bisa mendekatkan dirimu menjadi orang yang bertakwa. Ada sisi lain bahwa takwa kepada Allah itu dikaitkan dengan aspek-aspek spiritual. Yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada sesuatu yang dimensinya ghaib, tidak kasat mata. Tetapi sebenarnya keimanan seseorang terhadap sesuatu yang dimensinya ghaib itu bukan hanya sekedar menghafalkan ABCD-nya yang ghaib, tetapi kemudian berpengaruh dalam kehidupan manusia itu, bisa merubah perilakunya menjadi perilaku yang positif, menjadi perilaku yang baik. Mengapa demikian? Karena dia yakin bahwa al-jannatu haqqun, an-naru haqqun. Surga itu ada, neraka itu ada. Berkaitan dengan itulah maka kehidupan manusia di dunia itu menjadi sangat berhati-hati. Pendek kata adalah dimensi takwa itu banyak sekali, tidak mungkin bisa diterangkan satu persatu dalam waktu yang cukup pendek. Tetapi surat yang sudah sangat populer, ayat yang sering dibaca oleh para khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa. Perhatikan terjemahan berikutnya, dan janganlah kalian mati kecuali sudah, menurut Departemen Agama, kecuali sudah berislam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tetapi sebenarnya berislam itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Kata-kata atau makna aslama yuslimu Islam itu adalah penyerahan diri. Kalau kita sepakat dengan Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah, maka penyerahan diri kepada Allah itu ada dua model. Pertama, penyerahan diri kepada Allah karena terpaksa. Bahasa Qur'annya adalah karha. Contoh, ketika ada batu kita letakkan di atas air, maka batu itu tenggelam. Ketika ada air kita masak, maka air itu menjadi mendidih. Apakah orangnya itu membaca basmalah atau tidak, sholat atau tidak, yang penting air itu dipanasi bisa mendidih. Ini adalah bukti penyerahan batu itu tadi, air itu tadi, terhadap hukum-hukumnya Allah yang ada di dunia. Yang menyangkut kita, manusia. Dulu kita ini pernah jadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian dewasa tua, tua bangka, dan kemudian mati. Semua orang yang masuk dalam wilayah dunia akan mengikuti hukumnya Allah ini. Ini namanya aslama lillahi karha. Orang itu menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa. Kalau dia minta, dia akan staminanya fit terus. Tapi tidak bisa. Ada masa-masa orang itu tidak berdaya mengikuti hukum dan ketentuan Allah di dunia. Yang mati bukan hanya orang muslim, tapi orang kafir juga mati. Hanya bedanya kalau orang Islam di balik kematian ada yang diharapkan, yaitu surga Jannatun Naim.
tetapi orang kafir yang menurut keyakinan mereka sendiri-sendiri. Tetapi yang dimaksudkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali sudah menyerahkan diri. Model yang kedua, penyerahan diri adalah mengikuti hukumnya Allah. Kalau ini nanti terpaksa. Bahasa Qur'annya karha. Yang ini apa? Tau'an, karena taat. Ada al-hukmu fil aqidah, ada hukumnya Allah dalam bidang akidah. Yang kedua ada al-hukmu fil ibadah, ada hukumnya Allah dalam masalah ibadah. Yang ketiga ada al-hukmu fil muamalat, hukumnya Allah dalam pergaulan kemanusiaan. Dan yang keempat ada al-hukmu fil hudud, hukumnya Allah dalam pidana dan perdata. Saya tidak menerangkan ini secara detail panjang lebar, tetapi ketahuilah bahwa penyerahan diri kepada Allah yang dimaksudkan surat Alu Imran itu tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati sebelum menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri bukan karena terpaksa, tapi menyerahkan diri karena taat. Siapa yang menyuruh kita berkumpul di sini? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Ramadan siapa yang menyuruh kita 29 atau 30 hari kita berpuasa? Jawabannya Allah. Apa bisa dibedakan ketika di tengah keramaian manusia itu antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa? Tidak bisa. Tapi itu kita lakukan dengan penuh keimanan. Itu menunjukkan tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Saya memulai khutbah itu dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau jujur, di dunia ini tidak ada yang tidak dipancari oleh Asmaul Husnanya Allah. Saya ulangi statement saya. Di dunia ini tidak ada yang tidak dipancari oleh Al-Asmaul Husna. Ini yang kita mau bahas kurang lebih 7-8 menit berikutnya. Semua orang Islam paham bahwa Allah itu memiliki Al-Asmaul Husna. Di dalam surat Al-A'raf diterangkan ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadrul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Ya. Dan abaikan orang-orang yang mengingkari Asmaul Husna itu. Maka mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang para jamaah semuanya, kita adalah orang yang mempercayai tentang Al-Asmaul Husna. Karena surat Al-A'raf tadi menerangkan begitu, Allah punya Al-Asmaul Husna. Saya akan sebutkan tentang 3 macam karakteristik daripada Al-Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna itu adalah a'lam wa awsaf wa a'mal. Antara nama, sifat, dan perbuatan Allah itu sama. Bi khilafi asma'ina, beda dengan nama kita. Seorang bapak, seorang ibu ketika dia punya anak atau cucu diberi nama yang baik dan bagus. Boleh, dan itu sunnahnya Nabi. Tetapi tidak ada jaminan antara nama dengan sifat sama manusia itu. Tapi kalau Allah sama. Kalau nama-nama Allah itu baik, maka sifat-sifat Allah juga baik. Kalau sifat-sifat Allah itu baik, maka seluruh perbuatan Allah itu baik. Tak selipkan sedikit peristiwa yang pernah viral di Indonesia. Ada salah satu, ini bukan mengungkit kembali, tidak. Pernah ada berita putranya seorang gubernur di Indonesia yang masih aktif, sudah lulus S1, oleh bapaknya dibawa ke luar negeri, maunya dicarikan sekolah yang bergengsi. Wajar dan itu boleh, dan itu tuntutan agama, dan itu yang dianjurkan oleh agama. Entah apa, qadarallah, tiba-tiba anak itu berenang di sungai. Tapi tiba-tiba berenang di sungai, kemudian Allah mentakdirkan anak itu hanyut. Pertanyaan saya kepada kita yang ikut Jumatan, apakah peristiwa ini dirasakan oleh keluarganya Pak Gubernur yang saya hormati? Itu enak? Jawabannya tidak enak. Tapi benar dalam iman kita. Kalau kemudian ini dianggap tidak benar, apa maunya Allah? Dan orang itu boleh suudzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah, berarti ada perbuatan Allah yang salah. Kalau ada perbuatan Allah yang salah, berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti tidak semua nama Allah itu husna.
Maka tadi saya katakan a'lam wa ausaf wa a'mal itu sama. A'lamun wa ausafun, asma, ausaf dan a'mal itu sama. Inilah Asmaul Husna itu di situ. Yang kedua, karakteristik daripada al-Asmaul Husna mutaradifah mutabayyinah. Ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Lafalnya berbeda-beda, tetapi hakikat maknanya adalah sama. Adik-adik kalau membaca Al-Quran, nanti kita ketemu di dalam surat Al-Furqan 58. Itu surat Al-Furqan ayat 58, potongan daripada ayat itu begini. Wa tawakkal 'alal hayyi. Mengapa tidak 'ala Allah? Kok al-hayyi? Fatawakkal 'alal hayyi alladzi la yamutu. Bertawakallah kepada zat yang memberi hidup dan tidak akan mati, tidak akan meninggal, tidak akan wafat. Mengapa kok al-hayyi? Al-hayyi ini bagian daripada Asmaul Husna. Ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Aziz, Al-Jabbar dan sebagainya. Tapi hakikatnya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya tidak menerangkan detail. Yang ketiga, tentang Asmaul Husna itu laisat maksurah ya bi adadin muayyanin. Asmaul Husna itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ketika orang bertanya, lalu siapa yang memulai Asmaul Husna itu 99? Jawabannya ada di dalam hadis. Ya, saya uraikan yang ketiga tadi, karakteristik daripada al-Asmaul Husna. Laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tapi angka 99 itu bermula dari ada hadis yang menyebutkan innalillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Tolong ini disimpan dulu hadis ini, dan itu hadis sahih ditulis dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Oleh penulis kitab Tauhid itu disebutkan bahwa matan daripada hadis itu, saya ulangi terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Hadis itu menurut penulis kitab Tauhid itu maknanya bukan berarti Allah punya cuma 99. Mengapa begitu? Logika daripada hadis itu pembahasannya adalah sama dengan orang berbicara begini. Mas, saya punya 4 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? 4 itu yang disiapkan untuk kurban tahun ini. 99 itu siapa yang memelihara 99 itu masuk surga. Nanti saya terangkan memeliharanya bagaimana. Ya. Yang kedua argumentasinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa kepada Allah, as'aluka bikulli ismin huwalaka samaita bihi nafsaka, ya, au anzaltahu fi kitabika, au allamtahu ahadan min khalqika, au ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka. Ya Allah, kata Nabi, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau beri namamu, atau engkau turunkan namamu itu dalam kitab yang kau tulis dalam kitabmu, atau namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Yang terakhir, atau dengan namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Berarti di luar 99 yang menurut hadis itu tadi, yang diketahui oleh para ulama tadi, ada 1 poin lagi yang tersimpan yang manusia tidak tahu, dan itu hadisnya benar. Coba adik-adik nanti bisa ngecek di luar sholat Jumat ini, apakah dari 99 itu ada lafal al-jamil? Padahal di hadis ada innallaha huwal jamil yuhibbul jamal. Nah sekarang saya akan menerangkan bagaimana cara memelihara yang 99 Asmaul Husna itu tadi. Nanti kita gabung dengan khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Di dalam memahami memelihara Asmaul Husna itu, maka manusia tidak boleh mengingkari tentang segala sesuatu Asmaul Husna yang dipancarkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia. Nama-nama Allah itu ada Al-Qawiyyu, ada Asy-Syafi, ada Al-Aziz, ada Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Saya ambil satu contoh, Asy-Syafi. Asy-Syafi ini adalah Allah yang maha memberi hidup. Di dalam Al-Quran juga ada, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan itu Allah. Nabi sendiri mendoakan sahabat yang sakit, Rabbin nas adibil ba'sa anta syafi. Engkau yang menyembuhkan. Lalu bagaimana caranya kita memelihara Asmaul Husna berkaitan dengan Asmaul Husna yang Asy-Syafi tadi, yang maha memberi kesembuhan tadi. Ada pasien didiagnosa Pak Dokter sudah betul, dosis obatnya sudah betul, cara minum obat juga sudah betul, dietnya sudah betul, tidak ada jaminan orang itu sehat. Tapi mungkin dalam kasus yang sama, kondisi pasien yang sama, itu sudah diagnosa dengan betul, yang satu sehat, yang satu meninggal. Berarti membuat pasien ini sehat, pulang kembali ke rumah, atau membuat pasien ini meninggal, itu otoritasnya Allah. Mengapa tidak di rumah sakit itu Pak dokternya ngomong begini, saya cuma ngobati aja, berdoalah sama Allah, ya, karena Allah yang menyembuhkan. Contoh yang kedua, Al-Qawiyyu atau As-Salam yang sering kita baca, As-Salam, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Orang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, jarak tempuhnya sampai 4 jam. Caranya berliku-liku, naik turun. Sampai di tempat, selama 4 jalan dan perjalanan, ditanya sama temannya, Anda kok cepat? Oh, sampai di sini. Oh, untung saya tadi bawa supir yang ini tadi. Kalau yang lain belum tentu. Itu konotasinya dalam pikiran kita, seolah-olah supirnya tadi, drivernya itu yang memberi keselamatan. Sekarang saya tanya yang hadir, apa ada jaminan setiap driver yang sudah terlatih itu pasti selamat sampai di tujuan? Tidak ada. Lalu di mana setiap hari yang diucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam itu? Dikemanakan? Inilah yang saya maksudkan Asmaul Husna tadi, laisat maksura bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu, dan oleh Allah dipancarkan kepada seluruh alam ini, termasuk kebutuhan manusia. Ya, ada orang bisa ngangkat meja ini, bisa ngangkat mimbar ini, bisa ngangkat ini, tangannya masih kuat. Ketika ditanya orang, Anda kok masih kuat? Jawabannya apa? Saya pakai gowes terus, makanya kuat. Apa ada jaminan kalau orang gowes terus itu pasti kuat? Tidak ada. Mengapa tidak dijawab? Alhamdulillah Allah masih memberi saya kekuatan. Alhamdulillah Allah masih memberi saya sehat. Alhamdulillah Allah masih memberi saya rezeki. Semuanya terkait dengan sana. Bapak-bapak dan saudara-saudara para jamaah sekalian, inilah sebenarnya tidak satu pun yang bisa diabaikan dari Asmaul Husna oleh Allah dipancarkan kepada seluruh manusia. Saya beri contoh yang paling spektakuler di dalam Al-Quran, ya, berkaitan dengan rezeki. Ketika ditanya, Anda kok dapat rezeki banyak begini, duitnya banyak, apa jawabannya? Kata di Quran, ya, hadza min fadli Rabbi, ini anugerahnya Allah, Mas. Orang ini bekerja, zahirnya bekerja, ya, tapi ketika dia kaya raya ditanya sama Allah, jawabannya apa? Allah yang memberikan. Bandingkan dengan yang lain, yang dilaknat sama Allah, kaya raya sama kayanya, jawabannya apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena kepintaran saya cari duit begini-begini. Jawaban yang begini ini sudah mengabaikan, memotong ar-razzaqnya Allah itu tadi. Tapi yang ini tidak.
Pekerjaan bisa ditiru, barang bisa dikulak, dijual di tempat yang lain, tapi rezeki pasti berbeda-beda. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saya mau mengakhiri khutbah Jumat ini dengan surat Al-Imran ya 36. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa maksudnya? Saya tidak menafsiri secara detail panjang lebar. Katakanlah Muhammad, hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki, ya. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau hendaki. Saya potong sampai di situ. Coba semua orang yang memangku jabatan dan punya kewenangan mengatur ABCD-nya masyarakat, memahami Asmaul Husna, bahwa jabatan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan itu adalah amanahnya Allah, dan itu karena Allah yang memberikan kepada orang itu tadi, maka dengan begitu orang itu tidak mau main-main dengan jabatan itu. Saya hormat dan respek ketika ada orang memangku jabatan, lalu dia itu di akhir masa jabatannya mengatakan, saya kalau bertanggung jawab kepada yang memberi secara zahir di dunia gampang, yang susah adalah saya bertanggung jawab kepada amanat yang Allah berikan kepada saya besok di akhirat. Karena harta benda juga bisa dipakai untuk mencari surga, ilmu juga bisa dipakai untuk mencari surga, jabatan juga bisa dipakai untuk mencari surga. Sekali lagi beberapa menit mohon izin saya meneruskan. Saya tidak tahu ini kata-kata dari mana, tetapi mari menjadi renungan dalam kehidupan kita ini. Apakah ilmu, apakah sehat, apakah jabatan, apakah harta benda itu bisa ke surga atau ke neraka? Dengarkan pidatonya Jenderal Polisi yang diangkat oleh Kepala Kepolisian. Ini karangan saya sendiri, saya tidak tahu ini Jenderal Polisi dari mana. Satu ketika ada Jenderal Polisi bintang 4 diangkat menjadi Kepala Kepolisian di suatu negara. Begitu dia dilantik menjadi Kepala Kepolisian, pidato pertamanya disampaikan adalah, saya Jenderal Polisi, Kepala Kepolisian di negara ini. Kalau saya bisa jujur dan saya bisa adil dalam memegang amanat dan menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Ini maknanya menggunakan jabatan itu untuk mencari surga. Tetapi saya sebagai Kepala Kepolisian di negara ini, kalau saya tidak bisa adil dan saya tidak bisa jujur, cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat dan preman-preman. Kalau kita punya orang yang punya jabatan di level manapun dan punya visi misi seperti itu, inilah yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal mustahan wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.